Pajajaran tahun 2002, program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2013. Selain itu, beliau juga berhasil melakukan beberapa penelitian, bisa teman-teman lihat sendiri, antara lain melakukan penelitian pada tahun 2007 dengan judul Persepsi Akuntan atas Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Implementasi Konsep Akuntansi Syariah di Provinsi Banten. Lalu juga ada penelitian-penelitian terbaru yang berhasil beliau lakukan. Yang pertama yaitu pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik CEO dan Keterlibatan dalam Jaringan sebagai Variabel Kontingensi Strategik Manajemen Akunting dan Dampak Terhadap Kinerja Hotel di Banten. Lalu pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul Kompleksitas, Produk dan Kualitas Komunikasi terhadap Interorganisational Cost Management dan Open Book Accounting. Dan penelitian yang terbaru pada tahun 2022 dengan judul Komitmen Organisasi sebagai Pemodernisasi Hubungan Antara Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Locus of Control, dan Profesionalisme terhadap Whistleblowing Intention. Lalu beliau juga berhasil melakukan publikasi ilmiah, bisa teman-teman lihat sendiri. Banyak sekali publikasi ilmiah yang berhasil beliau lakukan, dan publikasi ilmiah yang terbaru yaitu pada tahun 2022 melakukan publikasi ilmiah dengan judul Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening pada tahun 2022, dan ada juga dengan judul The Effect of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention, Mediation of Forensic and Investigative Audit. Selanjutnya, beliau juga pernah melakukan pelatihan seminar, antara lain bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu pada tahun 2000 di bulan September melakukan pelatihan program pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional untuk dosen muda P3AI Unpad Bandung. Lalu melakukan pelatihan seminar yang terbaru, yaitu pada 13 dan 14 Juli 2013 dengan judul Penyaji Makalah pada Two International Conference on Knowledge, Culture, and Society yang diselenggarakan oleh International Economic Development Research Center. Dan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2014 mengadakan seminar dengan judul Penyaji Makalah pada Konferensi Ilmiah Akuntansi atau KIA dengan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntansi Pendidik Jakarta, Banten. Lalu beliau juga memiliki pengalaman-pengalaman kerja yang cukup banyak, diantaranya bisa teman-teman lihat sendiri, beliau pernah menjabat sebagai staf pengajar di program D3 PAAP Universitas Pajajaran Bandung dengan mata kuliah Akuntansi Biaya dan Anggaran pada tahun 2000 sampai 2005. Lalu selanjutnya beliau menjabat sebagai staf pengajar tetap di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang dengan mata kuliah Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, dan Akuntansi dan Manajemen Biaya pada Januari 2005 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai asesor Badan Akreditas Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi Banten dari 2012 sampai sekarang. Dan yang terakhir, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak 2014 sampai sekarang. Baik, dia tadi CV luar biasa dari Bapak Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk
tetap memperhatikan materi terkait konsentrasi akuntansi manajemen dengan baik ya. Kepada Bapak Dr. Imam Abu Hanifah, SEAKMM, dipersilakan. Ya, terima kasih saudara moderator. Saya kurang tahu namanya siapa ini, Mas. Rafidi, Pak. Oh, Rafidi, mahasiswa saya ini. Baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, salam sehat semuanya, salam semangat semuanya ya. Mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ini, mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa. Saya lihat ada 130 orang yang join di webinar ini. Ya, luar biasa, di hari Sabtu, hari libur, Anda masih harus berpikir untuk masa depan Anda. Ini luar biasa. Saya menyambut baik dan mengapresiasi, ya, artinya Anda aware dengan masa depan. Anda adalah calon-calon penerus kami. Ya, kami sudah tua-tua begitu ya. Tapi jiwanya tetap muda gitu ya, walaupun usia boleh bertambah tapi jiwa tetap muda. Dengan kalimat lain, tua itu pasti, muda itu pilihan. Saya memilih tetap muda ya. Oke, jadi saya mengajar juga tetap semangat begitu ya. Baik. Saya sebut teman-teman saja ya supaya saya terasa muda ya. Saya sebutnya anak-anak itu saya merasa tua. Baik ya teman-teman semua, teman-teman yang hebat ini semua ya, kami atau saya menyampaikan sesuai dengan TOR ini ya. Tadi sepintas saya mendengar Bu Yeni menyampaikan materi tentang konsentrasi akuntansi keuangan ya. Saya memulai konsentrasi akuntansi manajemen ini dengan slide yang kedua. Coba tolong slide yang kedua. Kita harus bandingkan ya. Jadi dalam hidup itu kita harus banding-bandingkan ya. Yang tidak boleh dibanding-bandingkan itu cuma Farel ya. Farel itu ojo dibanding-bandingke. Kalau yang lain harus dibanding-bandingkan. Ya, itu salah satu kekuatan akuntansi manajemen itu karena selalu membanding-bandingkan. Kenapa harus membandingkan? Karena kita memilih yang terbaik dari yang baik. Ya, dalam hidup kita itu banyak sekali pilihan dan kita harus mencari yang terbaik dari yang baik. Oke, tadi Bu Yeni sudah sampaikan apa itu akuntansi keuangan. Nah, di saya akan menyampaikan akuntansi manajemen, bahwa seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa akuntansi itu dulunya itu hanya ada dua, akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Ya, karena memang faktanya waktu itu akuntansi sebatas mencatat saja ya, mencatat double bookkeeping awalnya begitu. Kalau Anda belajar introduction accounting atau accounting principle ya, Anda belajar bagaimana sejarah akuntansi ya, bahwa dimulai dari pencatatan dua sisi buku ya. Kalau Anda beragama Islam itu ada satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, itu tentang apa? Tentang pentingnya mencatat. Ya, jadi ini linear ini ya. Kalau kita belajar akuntansi sama saja dengan belajar agama ya begitu ya. Karena agama mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat, harus dua orang yang mencatat, pihak pembeli dan pihak penjual ya. Nah, ini jadi kita belajar akuntansi sebetulnya kita sedang beribadah begitu ya dari sisi agama Islam. Kalau agama yang lain saya kurang tahu ya. Saya yakin pasti di agama lain pun akan menyampaikan hal yang sama, karena mencatat itu sesuatu yang sangat penting. Oke, jadi dulu itu ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu berbicara externally fokus ya, berbicara eksternal, fokus kepada pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen itu pihak internal. Gitu ya. Karena apa? Manajemen.
Kemudian di akuntansi keuangan kita mengenal adanya PSAK, kalau di akuntansi manajemen kita tidak mengenal mandatory rules-nya itu tidak ada. Artinya apa? Suka-suka gua gitu loh ya. Akuntansi manajemen itu sangat fleksibel begitu dibanding akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan tunduk pada aturan, ya, pada rules yang sudah disepakati. Kalau akuntansi manajemen, kenapa? Bebas. Kenapa? Karena internally. Ya, sama seperti kalau Anda berbicara kepada bestinya masing-masing, tidak ada aturan kan. Berbeda kalau Anda berbicara dengan dosen, harus ada aturan. Ya, di gedung B itu ada flyer gitu ya yang mengatakan tata cara berkomunikasi dengan dosen. Nah, itu bukti akuntansi keuangan. Ya, kalau akuntansi manajemen enggak. Kenapa? Karena bestie, dengan bestinya, dengan pihak internalnya, tidak ada aturan ya. Yang penting dalam tataran sopan santun lah begitu ya. No mandatory rules, tidak ada aturan di sana. Kemudian informasi yang disampaikan akuntansi keuangan hanya informasi keuangan saja. Laporan keuangan bentuknya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, itu lebih bersifat finansial ya. Tapi kalau di akuntansi manajemen tidak. Bukan hanya 5 tadi, tapi juga ada aspek behavior, ya, ada aspek forecast-nya, ke depan kira-kira apa, ada aspek politiknya, ya, ada aspek politiknya begitu loh. Jadi banyak sekali disiplin ilmu yang perlu kita ikuti, perlu kita pelajari untuk memberikan informasi kepada akuntan manajemen. Kemudian yang keempat, nah ini financial accounting itu berbicara historical orientation, gagal move on akuntansi keuangan itu ya. Kalau akuntansi manajemen emphasis on the future, kita sudah lewati masa lalu, kita tatap masa depan dengan semangat, dengan keyakinan yang kuat gitu ya. Emphasis on the future. Jadi kita melihat masa depan, kita nggak mikirin masa lalu, ya sudahlah, masa lalu tidak bisa kita ubah, ya masa depan harus kita ubah. Ya, itu akuntansi manajemen. Kemudian yang kelima, ya, informasi di akuntansi keuangan itu untuk apa? Untuk informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, general. Kalau misalkan PT Bank BNI, ya, maka informasinya adalah Bank BNI, ya, dari pusat sampai cabang sampai unit-unit terkecilnya. Ya, nah, sedangkan di akuntansi manajemen, ya, informasinya adalah detail information, very detailed information. Sangat detail informasinya ya. Ya, jadi tidak berbicara general, tapi kita detail. Berbicara apa? Laporan akuntansi manajemen itu laporan misalkan tentang apa? Tentang dampak COVID. Dibuat COVID aja terhadap produk A, COVID terhadap produk B, COVID terhadap produk C, COVID terhadap cabang A, COVID terhadap cabang B, dan seterusnya. Very detailed information. Ya, oke. Dan yang terakhir, perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu self-contained, ya, more self-contained. Kalau akuntansi manajemen broad, multidisciplinary, ilmu yang dibutuhkan akuntansi manajemen banyak. Karena karena ilmu yang dibutuhkan banyak, maka seorang akuntan manajemen bisa jadi apa saja. Kata kuncinya itu. Kenapa? Karena yang dipelajari banyak. Oke, ya, dulu Adam Smith bilang bahwa kalau ingin maju, ya, Adam Smith bilang harus spesialisasi. Itu dulu tahun 18 sekian. Itu dulu banget, dua abad yang lalu. Sekarang kalau kita ingin maju, kita harus bisa semuanya. Maka akuntansi manajemen menuntut setiap orang yang mau belajar harus paham multidisiplin. Semua ilmu harus dikuasai, diketahui. Tidak perlu kita menguasai semuanya karena memang susah. Ya, yang penting adalah kita mengetahui politik, kita tahu walaupun sedikit, sosbud kita tahu walaupun sedikit, teknologi kita tahu walaupun sedikit. Nggak apa-apa daripada nggak tahu sama sekali. Oke, ya itu. Jadi konsentrasi akuntansi manajemen ini
hal ini ya, saya ambil dari bukunya Hansen dan Mowen. Saya jujur, gitu ya. Saya tidak mengambil dari yang lain, saya ambil dari buku aslinya, gitu ya. Saya capture ini loh, konsentrasi akuntansi manajemen, Anda fokus kepada internal, tidak ada aturannya sehingga lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih inovatif ya. Kemudian laporannya keuangan dan non keuangan dan seterusnya. Itu ya konsentrasi akuntansi manajemen. Berikutnya, slide berikutnya. Oke, tujuan akuntansi manajemen kuncinya adalah 3. Apa itu? Menyediakan informasi. Informasi apa? Informasi biaya untuk penyerahan jasa, biaya untuk membuat produk, ya, atau biaya lainnya yang memang menjadi kebutuhan manajemen. Intinya adalah to provide information, ya, for costing apa saja, gitu ya, tentang biaya apa saja. Kemudian yang kedua, ya, untuk menyediakan informasi apa? Manajemen dalam menjalankan fungsinya, planning, controlling, evaluation, dan continuous improvement. Ya, jadi informasi yang diberikan kepada manajemen untuk dia membuat perencanaan, untuk dia melakukan pengendalian, untuk dia melakukan evaluasi, dan untuk melakukan kaizen, continuous improvement, melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Oke, yang ketiga, untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Jadi penting akuntansi manajemen ini. Sebentar Mas, ya. Ini penting, kenapa? Pengambilan keputusan. Jadi bukan sekedar membuat laporan selesai, tidak. Tapi bagaimana laporan itu dibunyikan dan diambil keputusannya. Ini yang penting. Ya, jadi kadang-kala banyak orang susah membuat keputusan. Begitu ya. Anda bisa lihat di eksibit 1.1, saya ambil juga dari Hansen dan Mowen, ada input, ada proses, ada output. Oke, Anda bisa lihat di prosesnya itu ada collecting, ada measuring, ada storing, analyzing, ada reporting, dan ada managing. Kita kata kuncinya di managing deh. Ya, bagaimana kita mengelola semuanya itu. Maka gunanya tujuan dari informasi akuntansi itu tadi 3, menyediakan informasi biaya, membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya, dan mensuplai informasi untuk pengambilan keputusan. Outputnya apa? Outputnya adalah product cost, customer cost, budget, performance report, dan yang lainnya. Menarik kan? Banyak sekali hal yang bisa kita belajar di akuntansi manajemen. Berikutnya. Oke, peluang kerja. Nah, Anda lihat yang warna apa? Merah atau apa ini ya? Oke, kita sebut merah sajalah yang gampang ya. Kita tahu bahwa internal audit. Nah, yang paling bawah ya, internal audit, ada cost, ada financial, ada sistem, ada tax. Ini saya ambil dari buku Hansen Mowen ya. Akuntansi manajemen ada di mana? Minimal ada di controller. Jabatan nanti peluang kerjanya lulusan akuntan manajemen ini ya, minimal dia sebagai controller. Di akuntansi manajemen itu ada ilmu namanya sistem pengendalian manajemen. Ada mata kuliah namanya manajemen control system. Artinya ada apa? Anda belajar menjadi controller, pengendali. Oke, ya. Kemudian paling tinggi apa? Paling tinggi tentu saja presiden. Pak, boleh Pak seorang akuntan jadi presiden? Boleh, presiden perusahaan boleh. Anda sudah tahu kan Ignatius Jonan, dia adalah akuntan. Itu dia bisa sebagai manajemen, ya sebagai manajer. Dia bisa mengubah, mentransformasi PT KAI yang semula sebagai transportasi darat yang kumuh, yang lecek, yang begitu ya buat golongan bawah, berubah bertransformasi menjadi kereta api yang ramah, yang friendly, yang humanis, ya, yang bersih, yang nyaman, dan seterusnya. Oke, Ignatius Jonan itu adalah tipikal seorang akuntan yang menjadi manajer, ya itu salah satu contoh saja. Artinya kalau Anda berbicara mungkin tidak Pak, mungkin karena akuntansi manajemen tadi to provide decision making, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Manajer. Nah, manajer inilah bisa kita capai sampai sana ya peluang kerjanya. Oke, berikutnya. Berikutnya. Nah,
Ciri-ciri orang admin nih. Oke ya, ciri-ciri orang admin. Sengaja saya buat kalimatnya seperti itu ya, kalimat kekinian ya, karena saya masih muda. Muda itu pilihan ya. Oke. Kalau ini saya tidak mengambil dari Hansen Mowen ya, ini adalah hasil perenungan saya. Yang pertama, senang berhitung dan paham bisnis. Oke, senang berhitung dan paham bisnis. Misalkan begini, Anda berwirausaha begitu, ya. Kira-kira berapa saya menjual produk itu? Ya, misalkan Anda jual pisang goreng. Katakanlah yang gampang saja ya. Kalau saya ceritanya Anda membuat laptop, bingung kan buat laptop kayak gimana ya? Gampangnya Anda menjual pisang goreng. Oke, atau bakwan begitu ya. Permasalahannya yang muncul adalah berapa saya harus jual produk itu. Berapa saya jual bakwan ini? Satu buah bakwan ini saya jual berapa? Ya, metodenya banyak. Salah satu yang paling gampang adalah by feeling. Sudahlah, kira-kira berapa? Oh, satu potong 1.000 aja deh, yang lain juga 1.000. Feeling, ya. Oke, kemungkinannya kalau kita menggunakan feeling, ya paling bagus, paling beruntung adalah kita laba. Ya, paling jeleknya adalah kita rugi, itu saja ya. Jadi kalau kita berhitung, ya kalau kita tahu bisnis prosesnya, maka kita bisa mendapatkan harga jual yang wajar. Sehingga kalau misalkan pisang goreng satunya berapa, saya jual 5.000. Ada konsumen yang nanya, kok 5.000 mahal amat? Anda bisa jelaskan. Gini loh Mbak, Kak, gini loh Kak, pisang gorengnya ini pisang goreng organik. Ya, kita tanam dari gini-gini tanpa bahan kimia, tanpa ini. Kemudian saya goreng dengan minyak goreng yang ramah, yang sehat. Ya, dia tidak akan menimbulkan kolesterol dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa katakan begitu. Kenapa pisang goreng saya ini harganya mahal? Karena bahan bakunya bagus. Sama halnya seperti yang disampaikan Bob Sadino pada saat beliau masih hidup, ya. Dia katakan bahwa kalau sayur ini yang jual adalah petani, maka satu ikatnya mungkin 2.000. Tapi kalau saya yang jual, saya akan jual 10.000. Kenapa? Karena saya Bob Sadino. Dia bilang begitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah bisa berhitung bahwa kalau Anda beli di saya Bob Sadino, maka Anda akan mendapatkan sayuran yang segar, sayuran yang bebas dari racun, pestisida, sayuran yang bebas dari hama. Sedangkan kalau Anda beli di tukang sayur, hati-hati dengan pestisida dan seterusnya. Itu. Ya, jadi senang berhitung dan paham bisnis, itulah ciri-ciri orang admin. Kedua, berpikir kreatif, cerdas dan cepat. Penting itu, ya, karena kita berorientasi masa depan. Masa depan itu cepat. Sekarang saja uncertainty, environmentalnya uncertainty, ketidakpastian, lingkungannya penuh ketidakpastian. Karena semakin tidak pasti harus segera cepat kita berubah, ya, bergerak. Oke, yang ketiga, analisis keuangan dan investasi. Tentu di admin kita berbicara capital budgeting. Oke, kemudian konsep cost and benefit. Oke, teman-teman semua, seorang akuntan itu jangan dibayangkan sebagai orang yang terlalu serius, terlalu pelit, ya. Jangankan 1.000, Rp1 saja dicari supaya balance, gitu kan ya. Di akuntansi manajemen, no way, nggak pernah kita mencari Rp1, ya. Cost and benefit, begitu, ya. Kalau saya mencari Rp1 butuh biaya Rp10, maka saya akan tinggalkan mencari Rp1. Kenapa? Saya lebih menyayangkan Rp10 yang saya keluarkan untuk mencari Rp1. Oke, jadi kalau ada selisih Rp1, saya abaikan. Kenapa? Nggak ngefek gitu ya, nggak penting gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau mencari selisih Rp1, saya harus mengeluarkan biaya Rp100. Buat apa? Cost and benefit. Biaya yang dikeluarkan harus mendapatkan manfaat yang besar atau manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Itu konsep cost and benefit. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya slide-nya hilang. Yang terakhir, apa itu?
Seorang akuntan manajemen harus membaca buku-buku yang kualitasnya tinggi. Ya, gitu. Bukan buku-buku yang ecek-ecek gitu loh. Kenapa? Anda calon manajer. Yang dibaca itu kualitasnya kualitas manajer. Ya, kalau gitu nggak boleh dong saya baca. Boleh, komiknya yang mencerdaskan. Pak, kalau gitu saya nggak boleh dong nonton drakor. Boleh nonton drakor, tapi drakornya yang mencerdaskan. Ya, gitu. Drakor boleh, tapi sambil Anda nonton drakor, sambil Anda berpikir, itu artisnya cantik dan ganteng banget ya. Oh, dia kira-kira pakai skincare apa ya? Oh, kalau gitu gimana kalau saya bisnis skincare? Nah, itulah seorang akuntan manajemen. Pada saat dia nonton, otak dia berpikir bisnis. Ya, misalkan Anda lihat K-pop, ya, musik-musik Korea, dilihat apa kira-kira, wah bisa kan ya, kok dia bisa sekaya itu ya, oh ternyata dia jual royalti dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalkan Anda sering mendengar podcastnya siapa begitu, kok bisa ya, kok gini gini gini, Anda pelajari dan Anda berpikir kenapa dia seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan high quality background reading, yang dibaca, yang dilihat, yang ditonton, high quality. Oke ya, berikutnya. Mengapa harus mengambil konsentrasi Akmen? Nah, ya, ini kompor ini ya. Siapa suruh saya yang suruh bicara? Ya, kalau saya bicara selalu kompor. Yang pertama konsentrasi yang keren. Kenapa keren? Karena dosennya keren. Ya, boleh narsis kan? Boleh. Narsis itu tanda bahwa kita percaya diri ya. Percaya diri itu kenapa? Karena kita punya kemampuan kan gitu ya. Jadi kalau ditanya mengapa harus ambil konsentrasi akad ya karena konsentrasi yang paling keren gitu loh. Kata siapa? Kata saya gitu ya. Kedua, ya, kenapa Akmen? Tadi katakan no mandatory rules, tidak terlalu banyak aturan. Ya, apa ya? Ya akuntansi manajemen itu mengikuti perkembangan ilmu manajemennya ya, karena akuntansi sebagai supporting manajerial, maka dia bukan bergantung, mengikuti perkembangan. Contoh pada saat ya di mata kuliah mungkin pernah saya ampu ya pada saat kita berbicara activity based costing ya, gitu ya. Nah, ada revolusi industri, gitu. Kemudian ada kompetisi global yang mengakibatkan bahwa perusahaan itu harus berkompetisi bukan hanya dengan satu lokal, satu daerah, tapi juga dengan luar daerah, dengan negara lain. Akibatnya muncul satu slogan, high quality, lower price. Kualitasnya bagus, maka harganya harus murah. Oke, itu konsep globalisasi. Ya, kalau kita ingin memenangkan persaingan global, maka kata kuncinya adalah high quality dan lower price. Nah, untuk lower price itu harus lower cost. Gitu. Lower cost, kalau misalkan Anda lower cost itu dengan cara memangkas biaya secara serampangan, maka itu bukan manajerial. Ya, kalau berbicara manajerial itu adalah memangkas biaya yang tidak perlu. Gitu. Bukan memangkas biaya yang perlu, memangkas biaya yang tidak perlu. Itulah akuntansi manajemen sesungguhnya. Ya. Jadi permasalahannya adalah mana yang kita anggap ini aktivitas yang perlu dan mana yang tidak perlu. Artinya apa? Pada saat ilmu manajemen berkembang globalisasi, maka akuntansi mensupport itu. Pak manajer kalau mau jual itu jangan dinaikkan dulu baru diturunkan. Enggak gitu, enggak keren Pak, gitu loh, ya. Enggak keren. Kerennya gimana? Harganya tetap, tapi kita bisa kasih diskon. Gimana caranya? Karena kita efisiensi di sini, di sini, di sini. Nah, gitu ya. Sehingga akuntansi manajemen itu tidak terlalu banyak aturan. Karena dia lebih kreatif. Makanya saya katakan di awal, ya ciri-ciri seorang akuntansi manajemen adalah orang yang kreatif. Kemudian adaptif dengan perkembangan bisnis. Sebutkan tadi ya, kita mengikuti perkembangan lingkungan, ya, perkembangan bisnis global dan seterusnya. Dan yang terakhir tentu saja berpeluang jadi bos.
Kenapa berpeluang jadi bos? Karena kita belajar menggabungkan antara jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Kalau jurusan manajemen Anda berbicara manajerialnya saja, jurusan akuntansi Anda berbicara pelaporannya saja, jurusan akuntansi manajemen, konsentrasi akuntansi manajemen, Anda mengawinkan itu. Manajerialnya Anda dapat, laporannya Anda mengerti, Anda tidak akan mungkin bisa dibohongi oleh akuntan yang membuat laporan. Kenapa? Karena Anda ngerti. Ya, sehingga Anda bisa berpeluang jadi bos. Ya, itu masih ada nggak ya selainnya? Rasanya udah deh. Ya, habis ya. Oke, thank you. Cukup 40 menit atau kurang? Oke, kita perbanyak diskusi saja lah ya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Abu Hanifah, SEAKMM, selaku pemateri kedua, yaitu konsentrasi akuntansi manajemen, yang telah memberikan penjelasan dan menambah wawasan kita tentang konsentrasi akuntansi manajemen. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab dibuka untuk satu sesi dengan 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand atau dipersilakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat. Wah, nggak ada peminatnya saya. Sudah lelah. Oke, silakan. Bicara apa saja silakan. Atau bicara. Tanya apa saja silakan. Ya. Bapak ada yang ingin bertanya, Pak, dari Saudari Aminah. Kepada Saudari Aminah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya selamat siang Pak, saya Aminah, izin bertanya. Tadi kan Pak disebutkan kalau yang di orang-orang akuntansi manajemen itu yang paham bisnis. Kalau seandainya pengetahuan kita masih awam gitu Pak mengenai bisnis gimana Pak? Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana? Enaknya Bapak aja, Pak, gimana? Mau langsung jawab apa ditampung dulu? Oke, satu-satu aja ya supaya nggak lupa. Oke, Baik, Pak. tadi katakan bahwa bisnis ya. Oke, Pak, sedangkan saya tidak paham bisnis. Ya itulah, justru itulah karena kita kuliah. Kalau Anda semuanya sudah paham semuanya, ya nggak butuh lagi kuliah. Ya, maksudnya kalimat saya, orang yang paham bisnis, nanti Anda akan belajar bisnis. Ya, Anda harus, jadi gini, waktu saya kuliah dulu ya, S1, tahun 90-an, saya kuliah S1, ya, saya itu sempat kursus bahasa, kursus apa, akuntansi, debit kredit. Saya kursus loh. Maksudnya apa namanya belajar apa namanya kursus ya, tapi bukan di lembaga kursus yang ada sertifikatnya, bukan. Jadi saya belajar debit kredit, gimana caranya gitu loh, mendebat ini, mengkredit ini dan seterusnya. Bagaimana cara membuat laporan keuangan. Sampai dengan saya mencoba menerapkan bagaimana saya membuat laporan keuangan atas uang yang saya terima dari orang tua. Karena saking pengen tahunya akuntansi. Oke, jadi dari cerita itu ya saya bisa katakan bahwa Anda belajar akuntansi manajemen, nanti akan Anda belajar bisnis. Bisnisnya bagaimana? Bisnisnya bisa Anda dapatkan di kampus, bisa juga Anda dapatkan di luar kampus. Sama seperti tadi saya katakan, saya bisa akuntansi bukan hanya dari kampus, saya belajar dari luar. Ya, dan memang begitu. Ya, nggak mungkin Anda kuliah itu
hanya dapat yang inti-intinya saja. Ya, saya waktu selesai kuliah S1 begitu, ya ada cerita. Sama seperti kebanyakan mahasiswa lah, selesai kuliah S1 bingung. Saya mau kerja apa ya? Saya bingung. Ya, ya seminggu saya bingung mau kerja apa begitu ya. Ini ilmu ini mau diapain begitu ya. Ini akuntansi biaya tuh apa, akuntansi keuangan tuh apa, statistik apa, ngapain sih saya belajar statistik, ngapain sih saya belajar ekonomi mikro, makro, dan seterusnya, kok kayak nggak nyambung gitu loh. Ya, ternyata setelah kita renungkan, beberapa hari saya renungkan, oh ternyata begitu ya, saya belajar akuntansi keuangan begini, saya akuntansi biaya begini, oh ada nyambungnya di sini. Saya belajar admin begini, oh ternyata butuh statistik. Saya nyambung begini, oh ternyata butuh ekonomi. Oh ilmu tuh begini ya gitu. Ya, jadi tadi itu kenapa saya katakan orang admin itu yang paham bisnis, artinya dengan Anda belajar admin, maka Anda akan belajar bagaimana orang-orang hebat berbisnis. Gitu loh. Ya, jadi Anda akan belajar di sana. Jadi jangan takut bahwa aduh syaratnya tinggi banget, dia harus paham bisnis, saya nggak paham bisnis. Oh enggak, Anda milih akuntansi manajemen tuh nggak pakai tes kok. Ya betul ya, nggak ada tesnya kan? Ya, ada Bukajur nggak di sini? Nggak ada ya, nggak ada Bukajur ya. Oke, Anda nggak akan ada tes nanti lulus atau tidak, nggak ada ya. Jadi di sini ada pilihan saja begitu. Nanti pada saat Anda ambil konsentrasi ini tadi itu ya, bahwa Anda akan paham bisnis. Itu ya, Aminah ya. Oke, silakan kalau masih ada yang mau dilanjutkan pertanyaannya dari Aminah sebelum ke Putri ya. Cukup, Pak. Terima kasih, Cukup. Pak. Oke. Ya, Baik, silakan Bapak, moderator. terima kasih atas jawaban atas pertanyaan dari Saudari Aminah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Pak, yaitu Putri Nabila. Kepada Saudari Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang Pak. Saya Siap. Putri Nabila. Izin bertanya. Di akuntansi kan di sini juga kita ngebahas tentang akuntansi manajemen ya Pak ya. Nah, terus pasti di sini juga bahasannya banyak tentang manajemen nih Pak. Nah, gimana? Ada nggak sih Pak pembatas gitu biar kita nih mahasiswa yang milih konsentrasi juga masuk rumpun manajemen, maksudnya rumpun ke konsentrasi manajemen dari jurusan manajemennya gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ya, intinya Anda tidak akan tersesat aja intinya ya. Ini pertanyaannya sama seperti pada saat saya lulus SMA. Ya. Kalau saya ambil jurusan ini, nanti saya bisa kerja enggak ya? Gitu ya. Ya pasti bisa kerja lah, nggak mungkin nggak bisa kerja kalau kita punya kompetensi. Jadi apapun Anda kuliah itu pasti bisa kerja, ya nggak mungkin gitu loh. Masa Anda orang kuliahan, Anda orang berilmu, masa tidak bisa kerja? Kecuali kalau Anda mengatakan bahwa bisa nggak Pak saya jadi manajer, nah itu baru belum tentu ya. Tapi kalau bisa kerja, oke. Masuk ke pertanyaannya Putri Nabila tadi, Pak, gimana Pak supaya saya tidak tersesat ke jurusan? Ya nggak mungkin lah gitu ya, karena di kurikulum kita sudah menggariskan mata kuliah yang diajarkan ini untuk konsentrasi akuntansi manajemen. Nggak akan mungkin tercampur dengan jurusan manajemen gitu loh ya. Intinya akuntansi manajemen itu begini. Kegiatan akuntansi yang melakukan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, itu ya, yang 4 tadi, ya kegiatan itu untuk apa? Untuk memberikan laporan atau informasi kepada manajer, supaya manajer bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Gitu. Jadi fokus kita tetap di biaya,
fokus kita tetap di beban, fokus kita tetap di aset gitu loh. Fokus kita tetap di pencatatannya, fokus kita tetap di pelaporannya, tidak masuk kepada bagaimana menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya. Tidak, kita fokus kepada bagaimana laporan ini diterjemahkan dengan benar oleh manajemen. Gitu ya. Terus kemudian Pak, kalau saya bisa saya kemudian jadi manajer, berarti saya jurusan manajemen. Oh, enggak begitu konsepnya. Pak Jokowi presiden kita bukan lulusan S1 manajemen loh, dia S1 kehutanan loh, tapi kok bisa jadi presiden gitu loh ya. Karena ilmu manajemen itu semuanya bisa dipelajari ya. Oke, artinya kalau Anda belajar akuntansi manajemen itu artinya Anda sudah dibekali bagaimana informasi-informasi yang dihasilkan itu akan digunakan untuk kegiatan atau pekerjaan manajemen. Itu ya Putri. Silakan. Baik, batasan ya Pak dari akuntansi manajemen, jadi nggak akan nyerempet atau malah tersesat ke bidang manajemennya. Oke Bapak, makasih. Oke, nggak akan tersesat, saya jamin juga. Kalau manajemen yang saya tahu itu konsentrasinya manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi atau manajemen produksi. Rasa-rasanya itu ya konsentrasinya. Kalau kita membantu manajemen menjalankan fungsinya. Kalau dia sebagai manajemen sumber daya manusia, ya kita berikan laporan biaya training, kita laporkan biaya rekrutmen. Pak, Bapak jangan main pecat aja, Pak. Ingat loh, Pak, untuk mendapatkan karyawan ini butuh biaya sekian. Pak, Bapak jangan salah memecat orang, Pak. Kita sudah didik dia, Pak. Bapak perhatikan intelektual kapitalnya, Pak, gitu loh. Ya, misalkan nih, ya, misalkan saya nih, kan sudah disekolahkan oleh universitas sampai dengan doktor. Udah sekali saja saya berseberangan dengan rektor, misalkan gitu, atau sekali saja saya berseberangan dengan dekan. Lalu dekan, udah pecat aja Pak Imam itu, gitu ya. Pasti ada yang mengingatkan akuntansinya itu, akuntansi manajemen. Pak, itu Pak Imam udah doktor, Pak, gitu loh. Ya sudah banyak yang dilakukan, Pak. Kalau Bapak pecat, rugi Untirta, misalkan gitu loh. Udah terlalu mahal Untirta menyekolahkan Pak Imam, Pak. Misalkan, ya, diberikan informasi seperti itu. Gitu ya. Jadi kita di wilayah memberikan informasinya. Atau misalkan marketing lah katakanlah, ya. Oke. Apa namanya? Saya coba ambil contoh yang lain. Misalkan dalam kerangka pandemi kemarin ya, dalam konteks pandemi kemarin. Oke. Pandemi, kemudian pemerintah membuat aturan PPKM, kita nggak boleh beraktivitas seperti biasanya, dibatasi aktivitasnya. Apa yang terkena atau siapa yang terkena? Yang terkena dampaknya adalah gerai-gerai atau stansan atau toko-toko yang di mall. Ya, dia mau menjalankan apapun tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena terkunci oleh aturan pemerintah. Mallnya nggak boleh dibuka, makanya dia nggak bisa apa-apa. Maka bisa nggak dia melakukan proses penjualannya? Susah kan? Tapi seorang yang kreatif, dia berpikir, loh, kalau nggak boleh, berarti kita boleh dong siasati. Ya, dengan apa? Gitu loh. Dengan apa mensiasatinya? Oh, dengan memanfaatkan teknologi. Misalkan pasang IG, ya, oke, kita bisa kirim langsung menggunakan jasa kurir, Amel IG. Ya, walaupun kita belum menggunakan atau belum bekerja sama dengan e-commerce yang lainnya, kita baru masih manual, kita bisa pasang IG, kita pamerkan ya produk-produk kita. Itu misalkan di marketing. Nah, akuntansinya di mana? Ya, akuntansinya kan bisa menghitung. Ya enggak? Akuntansinya bisa menghitung.
Bapak, penjualan lagi turun nih. Nah, gitu kan. Kalau penjualan turun, maka total revenue turun, Pak. Sedangkan cost ini naik, Pak. Cost ini tambah, Pak. Tetap, sorry. Cost ini tetap. Gaji manajer tetap, gaji karyawan tetap, yang lainnya, termasuk sewa toko di mall itu tetap, Pak. Itu teman-teman semua harus tahu itu, pada saat mall ditutup, sewanya nggak turun itu, tetap itu sewanya, nggak ada diskon itu. Ya, nah, cost-nya tetap, total revenue turun, kan ini jadi masalah, gitu loh. Nah, informasi itu sampaikan, Pak, kalau ini terus-terusan, maka bangkrut kita, Pak. Oke, silakan Bapak sebagai manajer mikir gimana caranya total revenue naik. Nah, maka butuh kreativitas, ya, butuh inovasi. Oh, kalau gitu saya jualan online. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau nggak diingatkan oleh akuntan manajemen, ya asik-asik aja kan, ya sudahlah gitu. Oh, nggak boleh kok, ya gitu-gitu aja. Oke, gitu ya. Baik, masih ada satu lagi, moderator. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan Putri Nabila. Selanjutnya, penanya ketiga yaitu dari Saudari Rindu Rizky Aulia. Kepada Saudari Rindu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya maaf saya nggak bisa on cam. Jadi pertanyaannya itu di Akmen itu riset. Terus untuk datanya biasanya itu bersifat kualitatif atau kuantitatif ya Pak. Nah untuk pengambilan datanya itu bersumber dari mana gitu Pak? Terima kasih. Riset ya. Nah, walaupun di tornya tidak berbicara riset ya, nggak apa-apa melebar karena mungkin efek dari materi sebelumnya. Ya, riset apa yang bisa dilakukan? Seperti begini, teman-teman semua ya, kita bisa berbicara strategi, berbicara manajemen kontrol sistem, berbicara anggaran, berbicara tentang akuntansi lingkungan, berbicara tentang konsep biaya, banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk balance scorecard penilaian kinerja, ya. Kemudian apalagi ya, tentang inovasi bisa kita kaitkan dengan informasi-informasi akuntansi manajemen. Artinya kita memang melebar ya teman-teman semua. Akuntansi manajemen itu Anda jangan berpikir bahwa akuntansi itu debit kredit, ya, bahwa akuntansi itu laporan keuangan. Tidak. Akuntansi manajemen itu adalah sudah jadi laporan keuangannya mau diapakan, gitu ya, ke sana. Maka risetnya dia tadi multidisiplin. Anda bisa riset tentang behavior, ya, berarti masuk ke ilmunya psikologi. Oke, Anda bisa riset tentang kinerja, maka Anda masuk ilmu manajemen. Gitu. Anda misalkan riset tentang balance scorecard, ya. Oke, boleh jadi Anda berbicara tentang teknologi, berbicara tentang manajemen produksi dan yang lain-lainnya. Banyak hal yang bisa dicari ya. Itu yang sedang populer itu adalah berbicara tentang strategi dengan tentang inovasi, ya, termasuk learning. Kok Pak learning Pak? Memang kita FKIP? Bukan, bahwa organisasi itu harus belajar, harus tumbuh, harus berkembang. Maka tumbuh dan berkembang itu dimulai dari belajar. Anda mau berkembang itu harus belajar, kuliah, ya. Organisasi juga harus belajar. Kenapa Pak organisasi belajar? Karena dilihat dari laporan keuangannya. Gitu. Laporan keuangannya seperti ini supaya kita bisa meningkat, supaya kita bisa jadi nomor 1 sesuai dengan visi misi manajemen, maka kita harus tumbuh, harus belajar. Ya, itu. Kemudian data-datanya. Data-datanya seperti apa? Datanya bisa juga menggunakan data penelitiannya kuantitatif. Oke. Kalau penelitian bisa kuantitatif,
research, bisa kualitatif research, terserah Anda mau yang mana. Kalau kuantitatif research berarti Anda menggunakan hipotesis. Ya, kuantitatif berarti Anda menggunakan hipotesis. Kalau kualitatif research Anda tidak menggunakan hipotesis. Ya, artinya perbedaannya gimana? Kalau kuantitatif berarti Anda mencari data sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menemukan tren. Tren itulah yang dihipotesiskan. Oke, kalau kualitatif kita mencari data-data yang original. Ya, kita tanya kepada karyawan, kita tanya kepada pimpinan, kita lihat bagaimana karyawan bekerja, bagaimana budaya kerjanya dan seterusnya. Ya, kita ceritakan dengan pendekatan kualitatif. Itu ya, kalau berbicara risetnya. Kalau berbicara datanya, berarti ada data primer, ada data sekunder. Ya, data primer itu artinya data yang kita peroleh langsung orangnya. Ya, oke. Kalau data sekunder berarti kita mengambil data atas olahan orang lain. Misalkan laporan keuangan itu adalah data sekunder, karena laporan keuangan itu diolah oleh orang lain. Oke, ya, nah itu data sekunder. Data primer berarti kita cari sendiri, kita ketemu orang, kita tanya, kita wawancara, nah itu data primer. Ya, nah akuntansi manajemen yang mana Pak? Sama, bisa dua-duanya. Ya, jadi tidak ada batasan bahwa akuntansi manajemen harus datanya wawancara, enggak juga. Bisa kok pakai data sekunder, begitu ya. Bisa menggunakan data sekunder. Gitu. Misalkan begini. Ada satu tema yang menarik ya, tapi saya belum pernah meriset ini. Tentang apa? Tentang kesibukan CEO, CEO bisnis, CEO BC, ya, sibuk. Tingkat kesibukan CEO. Tingkat kesibukan CEO itu akuntansi manajemen itu. Ya, ada datanya. Ya, datanya data sekunder. Misalkan gitu ya. Misalkan Unilever, CEO-nya siapa? Kalau nggak salah Bu Ari ya. Bu Ari itu ternyata dia juga jadi CEO di ini. Ya, misalkan, ya itu kita bisa petakan. Ya, dari mana? Dari laporan keuangan, data sekunder. Ya, cari. Nah, kalau Anda mencari sendiri itu pasti susah. Ya, tapi kita bisa membeli tanda kutip ya. Nah, itulah repotnya. Data sekunder itu membeli. Kalau Anda mencari sendiri itu repot. Misalkan Anda mencari dari BI, Anda tabulasi sendiri, hitung sendiri, itu butuh waktu lama. Kalau membeli, Anda bisa butuh waktunya cepat, tapi Anda menyiapkan uang untuk membeli. Ya, jadi sudah di klaster-klasterkan. Ya. Nah, itu data sekunder seperti CEO bisnis, kesibukan CEO. Nah, mau ditarik kemana? Ya, misalkan mau ditarik ke laporan keuangannya, berkualitas atau tidak. Nah, itu, kok Pak, akuntansi manajemen lari ke akuntansi keuangan? Ya, memang begitu. Ya, riset-riset sekarang tuh nggak bisa. Pak, kalau earning management pasti akuntansi keuangan. Nggak gitu juga. CSR itu pasti akuntansi keuangan. Enggak, akuntansi manajemen juga bisa CSR. Ya, balik lagi, di mananya Pak? Saya katakan, akuntansi manajemen itu berbicara bagaimana laporan keuangan itu mensupport aktivitas manajerial. Itu kata kuncinya. Sepanjang itu untuk aktivitas manajerial, itu masuk kepada akuntansi manajemen. Gitu ya. Oke, tadi yang ketiga apa lagi ya? Lupa saya. Siapa tadi yang nanya? Rindu ya. Yang ketiga apa ya? Sumber datanya itu biasanya dari mana, Pak? Sumber data yang mana nih? Tadi kan primer, sekunder, ya kan ya? Kalau primer berarti kita wawancara, kita ketemu langsung dengan calon responden, ya, bisa berupa wawancara langsung, bisa berupa sebar kuesioner. Ya, itu kalau primer. Kalau sekunder berarti tadi itu Anda bisa download sendiri laporan keuangan, cari satu-satu semua, dan itu butuh waktu lama. Kedua, Anda bisa beli, ya, beli banyak lembaga yang
menyediakan itu seperti Bloomberg itu pasti mahal jutaan. Ya, ada juga yang saya tahu di beberapa kampus punya ya. Nah, kalau Untirta punya nggak Pak? Untirta ada Bursa Efek Jakarta. Pojok. Pojok Bursa Efek Indonesia. Cuma sayang datanya lebih kepada data hanya laporan keuangan saja. Jadi itu lebih kepada financial accounting ya. Tapi kalau Anda mau sedikit capek lagi, bisa. Laporan keuangan itu kemudian Anda kaji. Ya, Anda kaji, Anda baca catatan laporan keuangannya. Nah, itu bisa masukkan kepada seperti apa? Seperti narsisme dalam laporan akuntansi, dalam laporan keuangan. Bisa itu akuntansi manajemen loh. Narsisme. Jadi si CEO itu narsis. Bisa loh. Ya, kami sudah ini. Itu kan kalimat-kalimat narsis. Selama tahun ini naik signifikan. Kata-kata yang bombastis itu kata-kata narsis. Bisa Pak? Bisa loh. Itu penelitian kualitatif. Ya, narsisme bisa juga dilihat dari bagaimana si CEO itu nampang, fotonya ada di laporan keuangan. Ya, Anda bisa cari. Oke ya, saya mudah-mudahan masih ada, saya cek profilnya ya. Oke, sebentar. Dan gaya ini sebentar ya. Filenya hilang. Ada. Oh ya ada. Saya coba lihatkan ya. Bentar. Bisa nggak saya share screen? Bisa ya? Teman-teman ya, ini adalah laporan keuangan Unilever tahun 2021. Bisa lihat nggak? Saya, oke. Anda bisa lihat seperti ini. Laporan keuangan ada berapa halaman ini? Ada 360. Ini saya ambil dari website ya, bukan beli. Anda bisa lihat ada fotonya. Bu Ira, Bu siapa? Bu baca. Bu Ira, ya, Ira Novianti. Ini CEO-nya. Anda bisa lihat nampangnya, lah. Oke. Nah, ini komisarisnya, ya. Kenapa dia harus di sini ada pamernya ini mana ya? Saya lupa kalau nggak salah. Oh ya, nah ini profil Dewan Komisaris. Ini kan narsis, ya narsis ini dengan gaya fotonya begini aja udah narsis gitu loh. Ya kan Anda bisa banding-bandingkan. Nah, itu penelitian kualitatif. Akmen loh itu. Ya, oke. Gitu. Nah, ada Ignatius Jonan ya. Oke, nah ini profilnya direksi. Nah ini coba kita cek. Bu Ira itu S1-nya di mana dulu? Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Keuangan Universitas Indonesia tahun 95. Ya, oke. Nah, rangkap jabatan Anda bisa lihat rangkap jabatan. Berarti Bu Ira itu juga merangkap ini PT Gerai Cepat Untung. Artinya CEO bisnis. Bu Ira ini sebagai CEO Unilever juga CEO PT Gerai Cepat Untung. Artinya kan dalam satu waktu dia berpikir dua perusahaan gitu loh, ya. Dan ini contoh saja gitu loh ya. Oke, nah ini bisa kita kaji kalau Anda mau kualitatif, ini pasti kualitatif, nggak mungkin kuantitatif, ya, nggak mungkin kuantitatif ini, ya. Oke. Jadi balik lagi tadi pertanyaan, datanya di mana? Tergantung datanya data primer atau data sekunder. Ya, itu Rindu. Baik Bapak, terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban Bapak Imam dari pertanyaan Saudari Rindu. Selanjutnya, karena pertanyaan telah terjawab semua, maka untuk materi kedua, yaitu materi konsentrasi akuntansi manajemen, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Abu Hanifah, SE AKMM, atas jawaban serta penjelasan yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk sertifikat akan dikirim via WhatsApp ya Pak, mohon untuk ditunggu. Oke. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi konsentrasi akuntansi manajemen dengan sangat baik. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari konsentrasi akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen memiliki beberapa fokus. Yang pertama yaitu fokus secara internal, kedua tidak ada aturan wajib terkait standar yang digunakan, ketiga informasi keuangan dan non keuangan memiliki informasi yang subjektif, keempat penekanan pada masa depan, kelima evaluasi internal dan keputusan berdasarkan pada informasi yang sangat rinci, yang keenam luas dan multidisiplin. Lalu selanjutnya ada tujuan konsentrasi akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi mengenai biaya layanan produk dan objek lain yang diminati kepada manajemen. Dua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu input dari flow dari akuntansi manajemen yang pertama berawal dari input, kemudian diproses dengan cara mengumpulkan, melakukan pengukuran, menganalisa, dan mengelola untuk menghasilkan output-output antara lain laporan khusus biaya produk, serta laporan kinerja dan komunikasi pribadi untuk disediakan kepada pengguna laporan agar memberi masukan terkait input-input yang harus dilakukan evaluasi. Lalu selanjutnya, ciri-ciri orang akuntansi manajemen yaitu senang berhitung dan paham bisnis, berpikir kreatif, cerdas dan cepat, analisis keuangan dan investasi, memahami konsep biaya dan benefit, serta high quality background reading, atau memiliki kualitas tinggi dalam melakukan kegiatan membaca. Lalu, mengapa mahasiswa harus mengambil konsentrasi manajemen? Yang pertama, konsentrasinya yang keren karena dosen-dosennya keren. Kedua, tidak terlalu banyak aturan. Tiga, adaptif dengan perkembangan dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir, berpeluang menjadi seorang bos. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kepada Bapak Imam Abu Hanifah, sudah selesai materinya, Pak. Untuk sertifikatnya, sekali lagi ditunggu ya, Pak. Nanti dikirim lewat WhatsApp. Oke, makasih ya teman-teman semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tanamkan dalam aktivitas Anda, dalam semangat Anda, lulus tepat waktu. 4 tahun jadi SE. SE apa S akun? Sudah berubah ya. 4 tahun jadi sarjana akuntansi. Bukan 4 tahun dari sekarang, tapi 4 tahun dari awal Anda masuk Untirta. Ya, jangan lama-lama. Semakin lama Anda lulus, akan semakin berat Anda berkompetisi. Ya, oke. Makasih semuanya. Izin live ya. Baik, Pak. Oke, Sama-sama. Terima kasih. kasih Tetap kembali. semangat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, gimana nih teman-teman terkait pemaparan 2 konsentrasi pertama yang ada di jurusan akuntansi? Mungkin itu sudah bisa jadi gambaran buat teman-teman ya untuk memilih konsen apa sih yang bakal kalian pilih. Selanjutnya nanti bakal ada 2 konsen lagi. Saya tutup terlebih dahulu sesi untuk konsen akuntansi keuangan dan konsen akuntansi manajemen. Demikian penyampaian 2 materi konsentrasi di jurusan akuntansi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber terbaik pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Rafidi Sadrafisiana yang telah menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya udah kelihatan kan, ada yang tertarik sama bingung terkait 2 konsentrasi tadi ya Kak ya? Iya, benar sekali. Tapi kelihatannya ada juga nih Kak yang masih bingung. Nah, kalau itu tenang aja, karena masih ada 2 konsentrasi yang bakal keren dari 2 konsentrasi yang lainnya tadi Kak. Jadi disimak terus ya. Sebelumnya, karena sudah memasuki waktu zuhur bagi yang muslim, maka teman-teman boleh istirahat terlebih dahulu ya. Namun diharapkan untuk tetap stay di Zoom meeting ya. Dan jangan lupa, sesi kedua akan dimulai kembali pada pukul 12.40. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Terima kasih.